semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Rest. Kali ini gue akan ngebahas 4 topik. Yang pertama itu ada kabar bahagia buat pembalap Indonesia yang naik ke Moto3. Kemudian juga ada update kondisi dari pembalap Moto3 yang kecelakaan di Sepang ya, yaitu Noah Detwiler. Kemudian juga ada yang paling utama dari Review After Rest kali ini, yaitu ada rahasia cari limit ala Marc Marquez. Dan yang terakhir ini ada Gigi Dalikna ya, yang komentar setelah balapan MotoGP Malaysia 2025. Nah, yang pertama ini ada Honda Tim Asia yang resmi mengumumkan susunan para pembalapnya ya di Moto3 pada musim 2026. Nah, kali ini tim yang memang dikomandoi oleh Hiroshi Aoyama ini mendatangkan 2 rookie ya, yang ataupun pembalap pendatang baru di Moto3, yaitu ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan juga ada pembalap Jepang yang namanya Zen Mitani. Dan sementara itu di Moto2 ini juga ada masih pembalap Indonesia ya, Mario Aji ya, yang dipastikan bertahan dan juga ditemani oleh rookie Tayo Furusato yang ini promosi ya dari Moto3 ke Moto2 seperti itu. Dan yang paling baru ini naiknya Veda Ega ke Moto3 karena seperti yang kita tahu ya, Veda Ega itu memang kemampuannya bisa dibilang luar biasa karena di musim 2025 ini Veda Ega menjadi runner up ya Red Bull Rookie Cup ataupun Red Bull MotoGP Rookies Cup gitu ya di tahun 2025. Dan apa sih sebenarnya pernyataan dari Veda Ega setelah promosi ke Moto3? Nah ini ya, tentunya memang Veda Ega ini sangat-sangat senang dan juga bangga bisa membalap di Moto3 gitu ya, bersama dengan Honda Tim Asia untuk Moto3 tahun 2026. Dan ini menurut dari Veda Ega sangat istimewa ya bagi Veda Ega karena menjadi pembalap kejuaraan dunia yang memang udah impian Veda Ega sejak kecil kayak gitu. Dan tahun ini akan menjadi tantangan yang besar gitu, ataupun di tahun 2026 nanti ini akan menjadi tantangan yang besar buat Veda Ega karena bersaingnya tuh bukan cuma di waktu kemarin kan Rookies Cup ya, ini benar-benar sama pembalap dunia gitu. Dan tapi ya tentunya Veda Ega tetap bersiap gitu untuk bekerja keras dan belajar sebanyak mungkin. Ini kata Veda Ega. Nah, Veda Ega ini akan debut di Moto3 2026 bersama dengan Honda Tim Asia karena tadi yang Tayo Furusato naik kelas ya dari Moto3 ke Moto2. Jadi teman-teman nanti di tahun 2026 kayaknya lebih seru ya. Dan kalau misalkan kita bisa mendukung para pembalap Indonesia, ada Veda Ega, ada juga Mario Aji gitu di Mandalika supaya kita bisa memberikan semangat kepada pembalap Indonesia. Nah, aku juga pengen update ya soal pembalap Moto3 yang kemarin memang kecelakaan dan juga insiden gitu ya di Sepang Moto3 di Malaysia di saat sighting lap. Itu ada Rueda dan juga Detwiler. Kalau Rueda itu memang udah dibawa ke Spanyol ya, dan udah setelah pemeriksaan kemudian juga patah tulang, kemudian juga sudah operasi gitu. Tapi memang yang agak parah gitu ya untuk kondisinya yaitu Detwiler. Kalau misalkan kita lihat crashnya, teman-teman juga pasti udah lihat crashnya seperti apa, itu parah sih ya. Jadi memang kena di bagian kakinya sehingga kakinya itu ada luka gitu ya, ada patah yang memang kebuka, makanya akhirnya juga sempat kehilangan darah seperti itu. Nah kemarin dari timnya yaitu CIP Green Power ya di 31 Oktober 2025 ini udah mengupdate kondisi dari Detwiler. Kalau katanya timnya Noah Detwiler kini sadar ya setelah kecelakaan yang dialami di lap Moto3 gitu di MotoGP Malaysia. Dan insiden ini tentunya membutuhkan intervensi medis waktu saat kejadian ya, segera di lintasan di mana tim medis semua mengerahkan segala kemampuan gitu ya di sirkuit Sepang Malaysia waktu kemarin gitu. Dimana waktu kemarin Noah Detwiler ternyata itu sempat mengalami beberapa kali henti jantung gitu dan harus diresusitasi. Dan kemudian ini dia langsung diterbangin ya pakai helikopter. Waktu kemarin kita lihat sama-sama pas lagi Moto3 itu langsung ke rumah sakit Kuala Lumpur gitu. Dan di situ, di dokter itu melakukan beberapa operasi darurat di rumah sakit Kuala Lumpur. Termasuk ini pengangkatan limpa untuk menghentikan pendarahan hebat ya. Dan juga operasi pertama pada kakinya yang mengalami patah tulang terbuka ya. Karena memang yang dihantam gitu ya itu adalah kakinya, kaki kirinya gitu. Dan ini dari Noah Detwiler juga udah dipasangi kateter ya untuk memantau tekanan intrakranial
dan juga sempat menderita memar paru-paru yang parah gitu dan berada dalam kondisi kritis selama beberapa hari. Dan pada pagi harinya di Rabu ya 29 Oktober 2025 itu kemudian dokter sudah mengumumkan kalau misalkan kondisi dari Noah Detwiler ini udah lagi nggak kritis gitu. Tapi saat itu memang belum siuman gitu ya, belum bisa siuman dan sudah tapinya udah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Nah, setelah menjalani ronsen tambahan nih katanya timnya ya, dokter juga menemukan retak di bagian leher. Jadi dia perlu ya, Noah Detwiler ini perlu memakai penyangga leher selama beberapa minggu untuk menstabilkan keretakan ya yang ada di lehernya. Dan sekarang kondisinya alhamdulillah banget teman-teman untuk Detwiler ini udah siuman dan udah bisa berkomunikasi dengan keluarga dan juga dokternya. Sebelumnya hari ini gitu ya, ia telah meninggalkan ruang perawatan intensif dan juga dipindahkan ke klinik swasta di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pemulihan. Dan di sini menurut dari timnya, Detwiler ini sebenarnya perlu untuk melakukan operasi lanjutan ya sama kakinya dan masih belum jelas kapan dia bisa ke Swiss karena sebenarnya tuh timnya ini pengennya tuh operasinya di Swiss, tapi dengan kondisi Detwiler saat ini belum bisa tahu ya kapan bisa ke Swiss atau bahkan operasi dari kakinya ini akan dilakukan di Malaysia gitu. Nanti kita tunggu lagi update-nya dari tim CIP Power ya seperti itu. Dan yang paling pasti juga ini pihak dari Detwiler juga mengucapkan simpati dan juga prihatin ya terhadap apa yang terjadi. Dan mereka juga berdoa kepada untuk pemulihan gitu dari Rueda ya yang memang udah diterbangin ke Spanyol. Oke, kita ke topik berikutnya. Ini ada yang menarik ya dari pernyataan dari Alex Marquez, karena Alex Marquez ini bilang juga membongkar gitu ya apa sebenarnya alasan dari Marc Marquez sulit dikalahin. Dan ini kalau misalkan kita lihat ya secara data, Marc Marquez itu di tahun 2025 ini itu memenangkan 14 balapan ya, 14 seri MotoGP dari 20 seri yang memang udah berlangsung setelah MotoGP Malaysia 2025. Jadi dari 20 seri itu 14-nya itu Marc Marquez menang gitu, termasuk waktu kemarin kan memang di 2 seri ya, di Australia dan juga di Malaysia itu Marc Marquez cedera gitu, makanya juga absen. Nah, angka 14 kemenangan dari Marc Marquez ini sudah membuktikan kalau misalkan Marc Marquez memang mendominasi gitu dari MotoGP 2025 ini. Dan juga menurut dari Alex Marquez, angka ini membuktikan kalau misalkan Marc Marquez itu memang sulit dikalahkan. Bukan nggak bisa ya, tapi memang sulit dikalahkan. Kalau memang nggak bisa dikalahin, ya buktinya Marc Marquez tetap nggak juara satu terus gitu ya. Dia masih bisa dikalahin oleh adiknya sendiri yaitu Alex Marquez di Silverstone, kemudian dikalahin juga sama Marco Bezzecchi di Argentina dan juga Mandalika, serta dikalahin Pecco Bagnaia di Motegi Jepang gitu. Nah, untuk Alex Marquez ini dia sebagai adiknya gitu ya, dia tahu persis bagaimana skill dan juga teknik dari kakaknya ini gitu. Dan Alex Marquez kemarin ketika ada event di salah satu event ya di Madrid gitu, dia tuh membongkar alasan kenapa Marc Marquez tuh sulit dikalahin. Kalau katanya Alex Marquez, intinya dia bilang sebetulnya memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya Marc Marquez itu sulit dikalahin. Bahkan Alex Marquez ini bilang gitu ya, selalu bilang kalau misalkan Marc Marquez dikasih senjata yang tepat gitu ya, alias di sini motor yang tepat, ini udah deh Marc Marquez bakal susah banget dikalahin gitu. Nah, kekuatan utama dari Marc Marquez ini menurut Alex Marquez adalah dia tuh memang pembalap yang komplit banget dan bisa membuat rivalnya berada di kondisi yang memang udah super limit gitu ya, udah di batas limitnya gitu, ataupun di batas kemampuannya gitu. Jadi memang Marc Marquez ini jago untuk bikin rivalnya gitu, untuk nge-push gitu, untuk bisa membuktikan gitu ya seberapa limit lo gitu kan kalau katanya Alex Marquez. Nah, ini yang dicoba sama Alex Marquez gitu ya, untuk bisa memahami dan juga mengerti bagaimana caranya mengalahkan kakaknya yaitu Marc Marquez gitu. Dan Alex Marquez ini bilang kalau misalkan di awal musim itu di musim MotoGP 2025 Alex Marquez ini memang nggak pernah jatuh ya. Memang kalau kita inget-inget, kayak di awal-awal MotoGP 2025 memang Alex Marquez tuh jarang banget jatuh gitu. Baru kemudian di 5 seri berikutnya, ini Alex Marquez mengakui kalau misalkan dia memang crash perdana. Karena apa?
karena dia untuk pertama kalinya mencoba untuk menemukan limitnya sendiri gitu ya, dan mau mencoba untuk menantang Marc Marquez kayak gitu. Nah, menurut Alex Marquez saat itu ketika dia mencari limitnya gitu di sesi praktis, maka dia bakal mengerti gitu batasan-batasan dan feeling pada motornya yang ngebuat motornya itu nanti bakal mudah untuk di manage ataupun dikendaliin ya saat balapan. Jadi kalau misalkan Alex Marquez memang untuk jurusnya sendiri ini juga mengadaptasi gitu, alias juga kayak nyontek lah istilahnya, nyontek dari kakaknya gitu. Jadi Alex Marquez tuh mencoba juga untuk bisa mencari limitnya gitu ya dari dia sendiri, dan seberapa kalau misalnya memang dia jatuh, oh oke, ini batasannya gitu. Dan kalau kita tahu ya, Marc Marquez ini memang selalu mencari limit ya ketika ada di Honda ya. Waktu dulu kita tahu banget di Honda ini Marc Marquez tuh sering banget crash. Ini mungkin juga menjadi salah satu cara buat Marc Marquez itu mencari limitnya juga kan, karena waktu itu juga Honda kan motornya nggak terlalu improve ya setelah Marc Marquez cedera gitu ya. Dan akhirnya ya udah, Marc Marquez mau cari limitnya terus sampai akhirnya crash dan juga cedera. Tapi itu memang kayak itu ya kerugiannya dari jurus cari limit ala Marc Marquez ini gitu ya. Ketika dia bakalan cedera, ya cederanya seberapa parah atau enggak gitu. Nah, ini balik lagi ke pernyataan dari Alex Marquez ya. Ini ada dua reaksi yang muncul ya ketika melihat seperti jurus Marc Marquez itu gitu, cari limit gitu dari Marc Marquez. Mungkin ada yang bereaksi iri gitu yang melihat caranya Marc Marquez gitu, dan mungkin juga ada yang mengamati cara Marc Marquez ini gitu sebagai yang bisa diadaptasi di gaya balapnya. Dan kalau misalnya Alex Marquez sendiri ini yakin gitu ketika dia sudah cari limit ala Marc Marquez ini membuat pembalap tuh bisa menjadi lebih baik gitu. Tapi ini bukan yang instan besoknya langsung bisa ketemu gitu ya, bisa ketemu settingan motornya, kemudian dia bisa langsung menang gitu, enggak. Tapi ini menurut dari Alex Marquez ini untuk jangka panjang. Ketika sudah tahu limitnya seberapa gitu, dan dia akan lebih mudah gitu untuk beradaptasi sama motornya. Kemudian juga ketika sirkuitnya begini gitu, kemudian juga ternyata sirkuitnya fast flowing atau stop and go gitu ya. Jadi memang benar-benar udah ketaker nih di balapannya seperti itu. Dan sebenarnya ini bisa menjadi pro dan kontra ya ketika jurus cari limit ala Marc Marquez ini, karena memang tadi ya resikonya tuh gede banget. Waktu kemarin ya di Honda gitu, itu cederanya lumayan panjang gitu. Tapi kalau cari limitnya itu di manage dengan baik ya, kayaknya bisa jadi juga kayak Alex Marquez. Karena waktu kemarin di MotoGP Malaysia aja, di sesi awal ya, di FP1, kemudian juga sesi praktis, itu performanya Alex Marquez tuh nggak bagus banget. Bahkan dia juga sempat crash kan beberapa kali. Tapi ternyata itu adalah caranya Alex Marquez gitu ya untuk bisa mencari limitnya seperti yang dilakukan oleh kakaknya gitu, sampai akhirnya di main race di balapan utamanya dia malah oke banget kan, karena mungkin di sesi Jumat dan juga Sabtunya dia sudah cari limitnya, dia udah tahu gitu ya untuk bagaimana memanage bannya, kemudian mengendalikan motornya gitu ya, sampai akhirnya ya bisa nggak terkalahkan lah ya di MotoGP Malaysia 2025 kemarin kayak gitu. Oke, itu tadi adalah rahasia cari limit ala Marc Marquez gitu ya. Mungkin bisa diikutin sama para pembalap lainnya seperti Alex Marquez, mungkin juga nggak bisa diikutin sama pembalap lainnya gitu. Ada juga kan pembalap yang memang tidak berusaha beradaptasi gitu ya sama motornya. Dia malah minta motornya beradaptasi sama dia gitu. Oke, lanjut. Kita langsung ke apa kata Gigi D'Aligna ya, GM Ducati Corse. Di LinkedIn-nya ini ada pernyataan Gigi setelah MotoGP Malaysia 2025. Dan tentunya ini Gigi D'Aligna memuji Alex Marquez dan juga tim Gresini yang udah berhasil meraih beberapa kemenangan ya. Kalau waktu kemarin Gigi tuh memuji Alex Marquez karena berhasil menjadi runner-up MotoGP 2025 gitu ya. Dan memuji tim Gresini karena menjadi juara di tim independen MotoGP 2025, dan juga ada Fermin Aldeguer yang menjadi Rookie of the Year gitu. Nah, khusus untuk Alex Marquez, ini Gigi juga memuji karena performanya Alex Marquez itu di Malaysia
katanya Gigi D'Alegna ini tidak tertandingi gitu, dan juga kemampuan bisa memanage balapan dan juga kecepatannya juga stabil. Dan kemenangan runner-up untuk Alex Marquez ini menurut Gigi D'Alegna sebagai hasil dari konsistensi Alex Marquez, kemudian juga pendemonstrasian perkembangan dan juga kematangan dari Alex Marquez serta dedikasi yang tinggi gitu ya dari Alex Marquez sendiri. Nah, sementara itu juga Gigi D'Alegna ini memuji dari tim Ducati Lenovo dan juga Pecco Bagnaia ya, karena di Malaysia waktu kemarin ini berhasil memberikan Pecco Bagnaia gitu ya, supaya bisa balik lagi feelingnya terhadap GP25-nya, karena waktu kemarin performanya Pecco Bagnaia sebenarnya bagus ya, apalagi dia udah menang di sprint race MotoGP Malaysia 2025. Kemudian dia apes aja kali ya karena bannya bocor gitu di main race. Dan sebenarnya kalau misalkan terlepas dari insiden ban bocor itu, Pecco Bagnaia itu udah bisa podium karena kan memang ya lagi di posisi ketiga gitu ya. Dan kalau misalkan kemarin ini dan juga Gigi D'Alegna gitu, dia juga mengakui kalau misalkan Pecco Bagnaia ini salah pilih ban. Jadi kalau kita lihat kan memang Pecco Bagnaia ini pakai ban medium gitu, dan ternyata itu malah terus-terusannya gitu, atau di akhir-akhir balapan itu malah kehilangan grip. Yang paling bagus memang waktu kemarin itu diakui sama Alex Marquez juga ya, ketika Alex Marquez di konferensi pers itu dia bilang ban soft gitu yang paling benar gitu ya untuk menjalani balapan di Malaysia 2025 gitu. Dan kalau misalkan secara keseluruhan dari Gigi D'Alegna bilangnya untuk MotoGP Malaysia 2025 ini sebagai titik balik lah ya, kondisi dari Ducati Lenovo yang tadinya di Australia buruk banget ya, di Mandalika juga buruk banget, ini di Malaysia dia bisa bangkit lagi ya, terutama untuk Pecco Bagnaia gitu. Karena benar-benar waktu kemarin Pecco sendiri bilang dengan setup motornya yang saat ini gitu ya, dia bisa merasakan lagi feeling front end-nya, dia bisa pede dan juga bisa mengendalikan motornya gitu. Makanya akhirnya di sprint race pun dia oke banget. Dan tentunya kita lihat aja nanti bagaimana setup motor dan juga perkembangan dan juga improvement dari Pecco Bagnaia di MotoGP Portimao, Portugal, dan juga di Valencia gitu ya. Apakah setup motornya ini udah bener-bener bener gitu ya, atau bener-bener menjadi arah yang tepat gitu buat Pecco Bagnaia. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review After Race kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel gue di Sadrina Evanalia, dan juga nanti akan gue buatin juga seputar informasi MotoGP lainnya. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.